selamat pagi. Jumpa lagi bersama Mami Ika di sini. Bagaimana kabar sahabat Mami Ika dimanapun kalian berada, di Indonesia ataupun di jagat raya manapun. Oke, Mami Ika berharap para sobat semua dalam keadaan sehat, selamat, dan berkah selalu ya. Jangan lupa tetap menjaga semua amanah yang sudah para sobat terima, baik itu berupa jabatan, ilmu, kekayaan ya, itu tetap dijalankan amanahnya dengan baik dan selalulah bersyukur supaya tetap bahagia. So, para sobat, Mami Ika di sini mau mengajak para sobat semua untuk pagi ini menemani Mami Ika sebentar terkait uji banding. Jadi kita tuh nggak melakukan uji banding politik luar negeri, uji banding kebudayaan ataupun uji banding sosial sosial, politik atau hukum, enggak. Kita melakukan uji banding media tanaman aglonema. Oke, para sobat, seperti yang para sobat ketahui ya. Jadi topik kita di pagi hari ini adalah uji banding media tanam aglonema. Oke, jadi Mami Ika yakin para sobat semua itu sudah punya pengalaman lah media 7 bahan itu apa. Tapi ketika kita misalnya ya, kita melakukan uji banding itu dari satu counter nursery, terus dari counter nursery yang di sini, dari counter nursery yang di sana, dan kita melakukan uji banding apakah sama bahan-bahan ingredientnya ya. Kalau masakan kan ingredientnya itu di setiap media tanam dari yang produk-produk yang beredar di pasaran saat ini. Nah, uji banding media tanam ini perlu kita lakukan supaya kita juga paham gitu kan ya, komposisi mana yang terbaik yang akan kita pilih. Oke, para sobat, tetap stay tune bersama Mami Ika di sini. Jangan lupa ya di komen-komen, dikasih like dan di subscribe. Saksikan di sesi 2 uji banding media tanam. Yo, para sobat Mami Ika, jumpa lagi di teras kecilnya Mami Ika ini. Di pagi yang cerah ini, di Sabtu ini, Mami berharap para sobat mau menemani sebentar kegiatan kita di pagi hari ini terkait uji banding media tanam. Jadi ngapain sih repot-repot gitu kan, mendingan uji banding skincare, uji banding, namanya uji banding itu akan selalu dilakukan oleh banyak orang ya, karena beredarnya produk-produk, jadi kita perlu melakukan uji banding ini ya para sobat ya. Kenapa nggak uji banding skincare, kenapa harus uji banding media tanam ya, karena media tanam itu sudah banyak sekarang beredar di Tokped, di Instagram, di ini, semua orang sekarang sudah melakukan pemasaran media tanam yang sangat banyak. Jadi kita sebagai konsumen perlu melakukan uji banding. Nah, uji banding itu tidak lepas dari 7 prinsip itu ya, 7 bahan prinsip media tanam agro itu. Tapi makanya kita cek apakah di setiap produk yang beredar ini meliputi ke-7 bahan itu gitu ya, ingredient atau komposisinya. So, para sobat, di pagi yang cerah ini uji banding yang kita akan lakukan adalah di media tanam aglonema dari Kireina Nursery. Nah, itu dia menjualnya per kilo, per 4 kilo gitu ya. Jadi kita akan melihat komposisinya atau ingredientnya itu apa aja ya. Ini komposisinya kan bisa ada di sini, para sobat lihat ya. Di situ dia menggunakan sekam mentah, pasir malang, pakis ya. Dia menggunakan pakis. Di sini udah ini ya, pakis, kemudian sekam bakar, andam, kaliandra, kokopit, dan kompos. Nah, tuh. Jadi dia memakai kompos di sini ya. Apakah kompos ini adalah kotoran hewan, apa kompos organik, kita nggak tahu. Jadi ini ada berapa bahan nih para sobat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini meliputi 7 bahan. Nah, tapi kapur dolomit nggak ada. Nah, itu yang perlu kita lihat ya. Sebenarnya kita tuh mau memfokuskan ke fungsi apa gitu. Kapur dolomit kan berfungsi untuk mengatur asam basa media tanam. Dia nggak memakai dari produk Kireina Nursery ya. Kireina Nursery ini saya ambil ya. Kireina Nursery ini saya juga pakai produk ini dari Rimawan Vlog ya. Ini saya juga pakai. Jadi ini produknya komposisinya ada 7 bahan, tapi tidak ada kapur dolomit yang berfungsi sebagai mengatur asam basanya media. Nggak ada ini yang daun bambu kering ya kan. Daun bambunya mungkin nggak tahu ya, mungkin udah dikompos ini ya para sobat ya. Nah, itu jadi dia sekam mentah, sekam bakar, ada andam, pasir malang, pakis ya, pakis cacah,
kokopit juga ada. Oke. Nah, jika para sobat merasa cocok dengan ini, coba dulu dites tanaman agronya ya, bisa di sini ya, Kireina Nursery Rimawan Vlog ini. Oke, saya juga pakai ini juga ada gitu. Nah, kemudian kita melakukan uji banding berikutnya dengan media tanam dari Semi Aglo. Ini adalah media tanam yang sangat terkenal juga. Kita bandingkan dengan tadi yang dari Rimawan ya, Rimawan Vlog atau Kireina Nursery. Ini nggak tahu nurserynya apa. Nah, kita lihat di sini ya, kita melakukan uji banding media tanam ini. Kita lihat di sini kan ada pastinya setiap produk ada dong ingredientnya, komposisinya, apakah itu makanan, apapun itu produknya pasti ada. Nah, di sini kita lihat ini terdiri dari sekam. Dia nggak jelaskan di sini sekamnya mentah atau bakar, tapi kalau dilihat dari warnanya bisa kan ya, ada mentahnya yang warna coklat-coklat ini, terus ada yang bakarnya warna hitam ya. Jadi dia cuma bilang sekam sangrai, berarti itu mungkin sekam yang bakar ya, karena disangrai dulu. Kemudian sekam fermentasi. Nah, jadi ini sekam mentah. Nah, ini ditulis sekam fermentasi. Kalau di situ kan tadi cuma sekam mentah ya, kita nggak tahu sekam mentahnya itu udah difermentasi apa belum gitu. Nah, kalau di sini dijelaskan sekam sangrai, berarti itu kan disangrai, berarti sekam bakar. Kemudian sekam fermentasi, sekam mentah. Ini udah fermentasi berarti. Kemudian pasir malang, pakis, andam. Nah, di situ juga tadi kan ada pasir malang, pakis, andam kan. Kokopit, ada kokopit juga dan ada koko fiber. Ada kokopit dan ada koko fiber. Tapi di sini nggak ada kompos. Nah, kalau di situ kan tadi pakai kompos. Nah, di sini nggak ada kompos. Jadi di sini ada berapa bahan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahan juga. Jadi dia kokopitnya dicampur dengan koko fiber. Jadi kokopit itu kan dari sabut kelapa ya. Jadi ini ada yang udah jadi kokopit, ada yang fibernya. Ini masih kelihatan kok nih di sini. Jadi dia nggak pakai kompos. Kalau Semi Aglo tuh nggak mau, memang dia pakai kompos kotoran hewan, itu dia nggak mau, memang yang pakai kotoran hewan dia nggak mau. Nah, jadi ini di sini bisa kita lihat ya, ini adalah produknya sudah fermentasi. Nah, bedakan ya guys, ini produk kalau sudah fermentasi kelebihannya apa? Kelebihannya kalau kita simpan dalam jumlah banyak ya, dalam waktu yang lama, jumlah yang banyak. Produk yang sudah difermentasi seperti dari produk Semi Aglo ini, itu nggak akan bakal ditumbuhin sama gulma ya, karena dia udah difermentasi. Nah, oke. Sementara yang dari, mohon maaf aja, bukannya karena aku mau ngapa-ngapain ya, biasanya orang kalau melakukan uji banding produk skincare aja sampai heboh ya, yang punya produk skincare-nya bisa marah-marah nanti dikatakan ini lebih bagus daripada ini. Sebenarnya saya beresiko juga melakukan uji banding media ini gitu kan. Ya belum izin juga sama yang punya gitu kan, tapi kan ini untuk pengetahuan umum ya, semoga nggak masalah juga ya kedepannya ya guys. Nah, saya juga nggak tahu ya, ini di sini juga sekam mentahnya fermentasi apa tidak. Kalau yang di Semi Aglo tadi kan ditulis ya sekam sangrai itu sekam bakar, kemudian sekam mentahnya ditulis sekam fermentasi. Nah, saya nggak tahu di sini mentahnya ini apa sudah difermentasi apa belum, tapi bisa kita lihat bedanya guys. Jika kita simpan ini dalam jumlah banyak dalam waktu yang lama, itu para sobat mami bisa melihat ya, nih muncul gulma, tumbuh, ada tanaman tuh yang ijo-ijo tuh, tanaman rumput-rumput gulma itu tumbuh. Jadi media tanam ini kayaknya mungkin, aku nggak tahu ya guys ya, mungkin nanti kita bisa tanyakan langsung kepada Kireina Nursery-nya ya. Kita simpan dalam jumlah lama itu dia ada tumbuhan di dalamnya, gulma-gulma itu tumbuh. Ini juga di sini juga sama nih guys. Tuh. Nih, kita simpan dalam jumlah yang lama itu tumbuh tuh gulma-gulma, ada tanaman di dalamnya. Tuh, dia tumbuh tanaman gitu. Jadi sepertinya sekam mentahnya aku juga nggak tahu ya guys ya, menduga atau apa, mungkin belum difermentasi atau apa gitu, sehingga dia masih menjadi media tanam untuk gulma. Jadi tumbuh tanaman di dalamnya, tumbuh tanaman gulma-gulma kayak gini. Dan kalau disimpan lebih lama lagi bisa jadi ada jamurnya gitu. Itu kalau dia nggak difermentasi begitu guys. Kalau kita nggak yakin itu produk difermentasi, itulah yang akan terjadi di media kita. Kalau di dalam media pun juga sama, di dalam pot ya. Pot itu kan juga plastik, ini kan juga plastik. Kita simpan di dalam pot media ini, nanti dia akan, kalau yang tanpa fermentasi, dia akan memicu adanya pertumbuhan gulma, adanya pertumbuhan jamur gitu. Oke guys, terus yang terakhir, teman-teman bisa melakukan uji banding sendiri ya. Ini adalah media tanam 1984 gitu. Nah, ini juga
adalah media tanam yang pernah saya pakai ya. Jadi wajar dong kalau saya melakukan uji banding, ya kan? Kayak konsumen kan juga sering melakukan uji banding ya. Nah, ini adalah media tanam 1984. Sebenarnya saya juga pernah pakai media tanam Moss media tanam, saya pakai Saiful Nursery, saya juga pakai media tanam yang dari Bandung itu juga Mama media tanam dan sebagainya, saya pernah pakai. Nah, ini yang ada kebetulan yang ada stok di rumah ya. Media tanamnya ada 3 stok, jadi saya ingin share knowledge ini kepada teman-teman bahwa kita sebagai konsumen harus melakukan uji banding. Kemudian ini media tanam 1984, kita bisa lihat nih komposisinya ya. Komposisinya ya guys, komposisinya yang pertama sekam fermentasi. Nah, sekam fermentasi ini berarti adalah sekam mentah. Nah, ini udah difermentasi. Yang kedua dia pakai andam kaliandra. Nah, ini juga sama ya, ada andam kaliandra. Kemudian sekam sangrai. Nah, ini ditulis sama kayak semi aglo itu tadi. Sekam sangrai adalah sekam bakar. Kemudian dia dipakai di sini humus daun bambu. Nah, dia pakai daun bambu di sini sebagai kompos organik. Kita nggak tahu kalau yang ini tadi yang Rimawan Vlog ini tadi komposnya apa ya? Apakah komposnya itu kotoran hewan? Apakah komposnya ini dari daun-daunan ya? Kan kompos juga macam-macam ya. Kalau yang semi aglo memang dia anti menggunakan kompos dari kotoran itu, kotoran hewan itu dia nggak mau. Nah, kemudian di sini humus daun bambu, kemudian akar pakis. Nah, dia pakai akar pakis. Di sini juga pakai akar pakis kan? Pakis cacah tadi itu akar pakis. Dan di sini pakai kaliandra nggak ya? Pasir Malang. Nah, dia pakai pasir Malang di sini. Ya, yang dua ini juga pakai pasir Malang. Yang ini tadi pakai pasir Malang nggak ya? Di sini pakai pasir Malang pakai. Ups, sama di sini pakai pasir Malang juga. Cuman di sini nggak andam pakai, akar pakis pakai, pasir Malang. Di sini pakai dolomit. Nah, di sini pakai dolomit, guys. Di mana dolomit nggak ada di Kiraina Nursery ataupun di Rimawan Vlog, nggak ada dolomitnya. Kiraina Nursery ataupun di semi aglo nggak ada tulisan. Tapi bisa jadi kalaupun ada mungkin lupa ditulis atau apa, kita nggak tahu ya. Nanti ditanyakan saja langsung pas pesen ya. Jadi di sini udah bagus. Jadi ini rata-rata ini udah sepakat semua ini para ahli media tanam aglonema ini ya. Jadi di sini dia nulis pakai dolomit. Oke guys, itu ya. Jadi di sini ada fermentasi. Nah, produk-produk yang pakai fermentasi itu guys, itu kita harus yakinkan. Harus kita yakinkan ini produk adalah fermentasi. Kenapa? Karena kita simpan dalam jumlah banyak di rumah ya, kita stok dalam waktu yang lama, itu nggak akan ditumbuhin sama gulma. Nggak akan ini ya jadi putih kalau jadi kayak ada bakterinya, enggak. Saya pernah beli di suatu nursery, saya nggak sebutkan, sepertinya itu nggak difermentasi, di stok dalam waktu yang lama, udah tumbuhnya gulma, udah tumbuhnya jamur-jamur. Nah, itulah pentingnya kita memahami uji banding dari media tanam ini. Oke guys, ini juga disebutkan bahwa media tanam yang seperti ini cocok untuk aglonema, anthurium, philodendron, monstera, calathea, syngonium, dan tanaman-tanaman varigata lainnya. Wow, jadi ternyata produk komposisi dari aglonema ini ya, ini cocok juga untuk berbagai media tanam lainnya. Oke guys, itu saja yang bisa aku share ya. Hari ini aku juga ditemani oleh Kom Fanta, aku ditemani oleh Rinjani yang kecil ini, mini Rinjani, kemudian seperti itulah hari ini. Tuh, ini ada banyaknya gulma di sini di tanaman ini yang tidak difermentasi, pasti ada gulmanya. Dan lihat tuh guys, yang tidak difermentasi tuh ada lumutnya juga tuh. Ini berlumut tuh dia. Ini lumutan tuh guys, kalau yang tidak difermentasi. Ya kan? Itu. Di sininya itu kalau kemasukan udara dia lumutan, ada gulma-gulmanya tumbuh. Gulma-gulmanya. Dan yang lebih parahnya lagi, saya pernah beli di suatu produk yang salah satu nursery itu malah udah ada gulma di dalamnya, terus plus ada jamuran, jadi nggak bisa di stok dalam waktu lama dan jumlah banyak. Oke, mungkin kita bisa lihat salah satunya aja ya. Ini kita lihat yang ada tuh. Kita cek aja ya
guys. Bener nggak sih komposisinya itu yang disebutin? Tadi dia bilang nih 1984 ini nih ya. 1984, tar aku pakai dulu sarung tanganku guys. Nah, yuk kita lihat. Ini dia bilang tadi, yes teman-teman. Nih, kita harus cek teman-teman. Ini memang benar ya. Yang pertama ada yang kayak gini, ada sekam mentahnya. Sekam mentah itu mereka sebut sekam fermentasi. Kemudian yang hitam-hitam itu ada sekam bakar, mereka sebut sekam sangrai. Kemudian ada batu-batu ini kayak gini. Ini adalah pasir malang, benar dia itu. Kemudian ada akar pakis, benar ini akar pakis. Kemudian dia kelebihannya dia pakai daun bambu kering. Ini daun bambu nih teman-teman, ada daun-daun gini, ini daun bambu kering. Nih, ini ada batu-batunya. Ini andam, dia pakai andam, pakai akar pakis. Kemudian teman-teman lihat nggak kayak ada bintik-bintik putih, bintik-bintik putih itu, bintik-bintik putih. Nih, ini juga andam ya, ini andam itu adalah nih kayak gini nih, ranting-ranting kayak gini. Ini akar pakis, bener ini. Dan ada kayak bintik-bintik putih, itu adalah kapur dolomite. Oke, sips. Jadi teman-teman, kita sudah melakukan uji banding pagi ini dari produk Semi Aglo, dari Aglonema Rimawan Philo Kirena Nursery, kemudian dari Media Tanam 1984. Ya, sebagai konsumen wajar dong kita melakukan uji banding, ya kan? Dan ternyata teman-teman bisa lihat ya mana ya, parameter apa yang menjadi keunggulan dari masing-masing produk, baik itu dari sisi komposisi, dari sisi fermentasi, dari sisi kapur dolomite-nya, ini pakai, ini enggak, dan juga akibat-akibatnya. Nah, aku harap dengan konten ini para sobat bisa lebih memahami. Maka sebagai konsumen, sebagai pencinta tanhis, kita juga harus memahami keilmuan dari uji banding media tanam. Oke, segitu dulu dari aku. Jangan lupa tetap stay tune terus di konten Mami Ika. Jangan lupa tolong dikasih like, jangan pelit-pelit menjadi subscriber, biar aku dan kameramen aku di sini tetap semangat bikin konten, dan jangan lupa diterapkan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Oke, sampai jumpa lagi, dadah.